Sampai saat sekarang ini YouTube kita itu sudah 38,8 juta views. Nah, yang paling utama ini dari strategi YouTube itu bisa 50.000 kurang dari 1 tahun adalah kolaborasi. Halo Sobat Pegadaian, welcome on. Inilah Pegadaian Podcast, di mana kita akan seru-seruan dan ngobrol santai seputar pegadaian pastinya. Nah, kali ini aku Aswita Dewi sudah kedatangan bintang tamu spesial. Kenapa nih Aswita bilang spesial? Karena bintang tamu kali ini adalah sosok di balik suksesnya YouTube channel Pegadaian Official yang kurang dari setahun sudah bisa menggait lebih dari 50.000 subscriber. Wow, penasaran kan siapa orangnya? Langsung aja yuk kita sapa. Halo Uda Randi. Halo Mbak Aswita, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Uda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Harus tetap semangat dong walaupun bulan Harus puasa ya. dong, pastinya. Boleh dong udah kenalan dulu sama teman-teman kita di sini. Karena kan selama ini kita cuma kenal kontennya, belum kenal orang di balik layarnya. Oke, terima kasih Mbak Aswita. Halo teman-teman insan Pegadaian dan sahabat Pegadaian semuanya. Nah, pertama aku pengen komentarin dulu nih opening dari Mbak Aswita bahwa sebenarnya di balik suksesnya YouTube Pegadaian Official itu sebenarnya nggak hanya dari tim kita dari Humas ya atau Corporate Communication, tapi juga dari seluruh insan Pegadaian dan stakeholder baik itu unit kerja ataupun teman-teman dari kantor wilayah yang support terus dari konten-konten yang diberikan kepada kita gitu. Nah, perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Randi Erika Rahman. Sekarang saya di Corporate Communication di Sekretariat Perusahaan PT Pegadaian. Nah, sehari-hari memang kita sibuk bekerja seperti biasa lah ya, dan juga memberikan konten-konten yang informatif untuk insan Pegadaian ataupun sahabat Pegadaian di luar sana. Berarti udah mulai WFO ya udah? Iya, sekarang kan kita udah mulai WFO ya, Mbak Aswita. Oke, kalau gitu dari tadi nih Aswita kepo sih udah. Kayak kurang dari setahun tapi bisa lebih dari 50.000 subscriber. Gimana tuh udah perkembangannya, perjalanannya seperti apa dari awal hingga sekarang? Oke, thank you Mbak Aswita. Nah, bicara tentang YouTube Pegadaian Official memang kita pengen ulas dulu nih bagaimana platform YouTube itu sendiri. Saat sekarang ini kan memang sosial media itu di era digital sangat memberikan kontribusi yang pesat ya di dalam menyebarkan informasi baik kepada stakeholder ataupun kepada customer kalau dari segi korporasi gitu ya. Nah, YouTube memang diminati banyak kalangan itu Mbak Aswita, mulai dari anak-anak sampai ibu-ibu pun sekarang buka YouTube kan. Karena gitu. lagi hype juga ya Betul udah. banget. Misalnya pengen lihat tutorial masak nih gimana, itu bisa buka YouTube. Anak-anak pun belajarnya gitu ya, informasi baru, mengembangkan kecerdasan anak itu juga banyak di konten-konten YouTube. Sehingga memang kita ingin mengelola dan bagaimana memanage YouTube ini dengan baik sehingga menjadi tools dari perusahaan memberikan informasi dan layanan terhadap customer tentunya. Nah, bicara tentang YouTube Pegadaian Official sendiri itu lahir pada 30 Agustus 2018. Kebetulan waktu itu saya belum join nih di Pegadaian Mbak Aswita. Nah, saya join itu kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Nah, pada saat itulah saya di-challenge oleh atasan saya, gimana kamu coba nggak pegang YouTube nih gitu. Awalnya challenge-nya hanya ingin gimana sih bisa live streaming YouTube kita. Nah, waktu itu saya juga belum paham nih gimana cara live streaming, tools dari live streaming, equipment-nya apa. Tapi saya mau belajar terus dari YouTube juga, saya belajar, saya pahami gimana caranya. Akhirnya dengan menggait dulu penonton ya, dan jam tayangnya waktu itu akhirnya kita bisa untuk live streaming pertama kali gitu. Nah, terus kemudian setelah live streaming
Konten pertama yang saya buat itu adalah konten promo menggunakan After Effects waktu itu, belajar mempromosikan bahwa kita punya YouTube lagi nih yang reborn gitu ya, yang bangkit lagi atau mulai lagi untuk memberikan informasi kepada insan pegadaian ataupun sahabat pegadaian. Nah, terus setelah perjalanan menuju 50.000 yang kurang dari 1 tahun kita dapatkan di bulan September waktu itu ya, 50.000. Kita sampai saat sekarang ini YouTube kita itu sudah 38,8 juta views. Wow. Terus dengan 372.000 jam tayang dan 52,6 ribu subscriber. Secara syarat monetisasi ini kita udah bisa. Karena di monetize itu kita hanya butuh 1.000 minimal viewers ya. 1.000 dan kita butuh jam tayangnya itu kalau nggak salah Sekitar 4.000 ya. betul. Wah, ini kayaknya mau punya YouTube ini. Sekitar 4.000 jam tayang itu kita sudah bisa syarat monetize dengan beberapa kali kita nggak boleh pelanggaran copyright ya. Tapi memang sampai saat sekarang ini kita belum monetisasi ya, karena kita fokus kepada informasi terhadap nasabah, memberikan pelayanan baik produk-produk baru itu seperti apa, sehingga segmented pasar kita itu informasi tentang korporasi secara lebih luas gitu ya. Dan juga informasi inilah diharapkan menjaga dari loyalitas customer ataupun viewers kita terhadap subscriber yang 52,6 ribu tadi. Wow, perkembangannya pesat sekali berarti ya udah. Betul. Nah, itu apa tuh udah strateginya sampai bisa berkembang begitu pesat udah? Oke, ini bicara tentang strategi, memang strategi yang paling utama ini dari strategi YouTube itu bisa 50.000 kurang dari 1 tahun adalah kolaborasi. Kolaborasi. Nah, kolaborasi ini yang pertama kali saya ini diskusikan dengan teman-teman ya, bahwa kita tidak bisa sendiri nih untuk mencapai subscriber sebanyak itu tanpa dibeli loh ya. Kita kuat tanpa kita beli subscriber. Karena viewersnya juga banyak kan viewersnya juga berkembang pesat. Jadi tanpa dibeli kita mencapai 50.000 itu hasil dari pertama kolaborasi. Saya tegaskan lagi Mbak Aswita bahwa 50.000 lebih sampai saat sekarang itu adalah kontribusi dari seluruh insan pegadaian, baik dari unit kerja ataupun kantor wilayah dan stakeholder lainnya, baik eksternal ada, baik dari eksternal ada, dan juga internal yang memberikan konten-konten yang bermanfaat dan juga diminati oleh para viewers kita. Terus selain kolaborasi, kita selalu pelajari gitu. Kita pelajari gimana sih penonton kita gitu. Penonton kita apakah yang minatnya laki-laki ataupun perempuan, umur berapa gitu ya. Nah, sehingga kita pun di dalam berstrategi itu pas. Jadi segmented lah dengan penonton kita. Nah, contohnya misalnya penonton kita itu sekarang kisaran paling tinggi itu 41,9% itu di usia 25 sampai 34 tahun gitu. Terus kemudian gendernya 74,8% itu laki-laki, Mbak Aswita. Ini menarik nih, sehingga host-hostnya harus cakep-cakep juga kan. Jadi kalau kebanyakan cewek yang cantik-cantik ini viewsnya tinggi, Mbak Aswita. Gitu ya. Itu. Jadi kita harus sesuaikan dulu. Tanpa kalau kita berstrategi ya, tapi tidak sesuai dengan segmen penonton kita juga susah jadinya. Jadi selain pertama kolaborasi, kita harus segmentasikan dulu penonton kita. Terus juga ini memang di Indonesia itu 85,3%, tapi di luar negeri juga ada sampai di Turki itu 0,8%. Oh, berarti bukan cuma di Indonesia aja ya udah. Bukan, di Malaysia pun 0,3%. Bahkan banyak di Turki nih. Tanpa beli followers loh ya. Tanpa beli subscriber, kita nggak pernah beli subscriber. Nyampe di Turki penonton kita juga ada. Luar biasa. Nah, terus juga dari hasil inilah kita bisa tentukan bagaimana sih strategi kita ke depannya. Nah, kemudian setelah kita menentukan segmen dari penonton kita juga tahu planning kita ke depan mau bikin seperti apa.
memang pertama kali meningkat drastis itu ya pada awal pandemi itu Mbak Swita. Awal pandemi itu kita ada namanya konser Bantu Bangsa lewat Nada. Nah, Bantu Bangsa lewat Nada kita hadirkan almarhum Didi Kempot, ada juga Malik The Essential. Suka nggak lagunya? Kurang tahu ya? Iya, kurang tahu. Ya, tapi beberapa dari yang hobi-hobi koplo waktu itu rame banget ya. Terus juga beberapa artis-artis lainnya, Opik. Nah, kita hadirkan juga di sana ya. Iya. Nah, setelah kita buat itu menghasilkan 20.000 subscriber. Nah, Mbak Swita, yang menariknya di sini adalah kita membuat waktu itu strateginya ini beda. Kita memberikan, kan awal pandemi ya, tapi kita memberikan bantuan tuh dengan strateginya beda. Teman-teman yang nonton YouTube dan juga subscribe YouTube Pegadaian, itu satu kali subscribe-nya kita konversi menjadi donasi untuk seluruh tenaga kesehatan masyarakat yang terdampak COVID langsung waktu awal pandemi waktu itu. Luar biasa. Padahal subscribe itu sendiri gratis ya, Gratis. Bunda? Jadi walaupun dengan gratis mereka tetap bisa donasi gitu ya. betul. Jadi dengan memberikan donasi lewat subscribe aja, secara tidak langsung kita memberikan bantuan kepada tenaga kesehatan dan juga masyarakat yang terdampak COVID. Jadi waktu itulah melejat naik pesat ya. Waktu itu naik pesat sehingga 20.000 subscriber kita dalam satu malam itu. Wah, satu malam loh 20.000 subscriber satu Betul. malam. Nah, setelah itu kita mikir keras lagi nih. Nggak mungkin kan waktu itu memang kalau kita butuh mengundang artis sekelas Didi Kempot lah ya, itu kan kita butuh budgetnya yang juga besar nih. Iya, Belum kita publishernya gitu ya. Karena kita tentunya mempertimbangkan supaya bebas copyright nih Mbak Aswita. Kita mikir lagi nih, strategi apa ya yang kita nggak terlalu banyak budget gitu ya, tapi memang juga berdampak nih. Kita harus coba segala hal. Waktu itu kita coba dengan strateginya adalah kuis. Nah, kita hadirkan kuis yang mana waktu itu Berkah Ramadan pada tahun lalu Mbak Aswita. Di Berkah Ramadan ini kita membuat skemanya adalah teman-teman kalau mau kuisnya mulai itu subscribernya harus mencapai target dulu. Contohnya 90 subscriber gitu ya, 90. Nah, kita tunggu lagi nih 10 orang untuk 100 agar acaranya bisa mulai. Oh, berarti kuis itu dimulai ketika subscribernya sudah bertambah. Betul. Gitu ya? Jadi ini memang kita coba beberapa cara ya. Itu cara yang kita lakukan selanjutnya. Dan ini juga memberikan dampak kepada subscriber baru. Kemudian juga setelah kuis kita adakan lomba internal. Lomba internal itu namanya adalah lomba jingle transformasi Pegadaian. Jadi seluruh kantor wilayah itu membuat video jingle, ada mengcover jingle transformasi Pegadaian dengan berbagai genre. Wah, itu kerennya. Keren sih. Ada juga yang kayak musik-musik Eka Gustiwana itu waktu itu kan. Ada aransemennya yang menarik, ada yang juga menggunakan kostum daerah. Iya, Asita juga sempat lihat sih beberapa. Nah, lihat ya. Nah, dampaknya apa terhadap dari lomba ini? Jadi seluruh insan Pegadaian ini berpartisipasi di dalam memenangkan lomba favorit. Kita adakan nih dengan memberikan mengklik tombol subscribe dan juga like, itu kalian mendukung rekan kalian untuk juara favorit. Bayangkan loh, ada berapa banyak di kantor wilayah pasti support terus kan. Nah, dampaknya ini kepada platform keseluruhan, bukan ke satu video aja. Jadi waktu itu memberikan dampak yang pesat juga di penambahan subscriber selain Karena yang peserta tadi. itu juga pasti nge-share kayak ke sosial medianya dia, ke Betul. temennya, ke kerabatnya gitu ya. Betul. Jadi nggak hanya insan Pegadaian aja, tapi juga kerabatnya yang bukan orang Pegadaian pun juga ikut subscribe. Nah, itu strategi yang kita lakukan selanjutnya ya. Terus kemudian strategi berikutnya nih, Mbak Aswita, kita juga berkolaborasi yang tadi saya sampaikan. Beberapa unit kerja itu memberikan dampak juga terhadap subscriber. Contohnya ada short movie ya, ada seperti film Kelak lah ya. Beberapa dari
episode kelak ini memberikan dampak yang pesat sekali Kayak untuk web series gitu ya udah. web series tentunya gitu ya, kayak web series, terus kemudian ada webinar, terus tentang literasi tentang produk-produk pegadaian, terus ada bincang siang gitu ya nama-nama eventnya, terus banyak lagi yang mungkin saya izin tidak bisa mention satu-satu, tapi dari seluruh unit kerja inilah yang memberikan dampak pesat bagi kenaikan subscriber Pegadaian Official itu sendiri tentunya. Wah, terus nih udah dengan subscriber yang sebanyak itu kan berarti harus di maintain juga gitu kan subscribernya, viewersnya. Betul. Nah gimana tuh udah tips and triknya ada nggak sih buat maintain itu semua? Oke. Untuk memaintain dari subscriber yang udah subscribe ini kan kita cerita ya, kalau orang subscribe ini secara psikis itu dia akan jarang sekali untuk unsubscribe. Oh, iya, Nah, coba deh Mbak Aswita ya, punya Instagram, terus tertarik akan satu konten, contohnya public speaking lah ya, oleh satu public speaker yang ternama gitu. Nah, misalnya pas tertarik itu di sana kan biasanya Mbak Aswita follow dulu. Nah, kalau udah nggak minat lagi, wah udah pengen yang lain nih, terus terlalu memenuhi berandanya gitu ya di Instagram, itu kita masih bisa unfollow. Tapi kalau YouTube, kita nih misalnya kita subscribe satu channel tentang public speaking gitu ya. Nah, kita udah subscribe nih, akan sangat jarang kita untuk unsubscribe lagi. Karena apa? Biasanya kalau kita tidak mau menonton itu, kita bisa searching yang lain. Iya betul. Atau kita nggak klik itu gitu. Tapi kalau Instagram kan secara langsung di feed-nya ataupun di berandanya langsung muncul gitu. Nah, makanya yang paling sulit ya teman-teman ya di rumah yang mau punya YouTube nih ya, yang paling sulit dari YouTube itu adalah mengajak orang untuk subscribe pertama kali. Terus ya udah dengan meningkatnya subscriber, viewers di YouTube channel Pegadaian Official ini berpengaruh nggak sih udah kepada bisnis perusahaan itu sendiri? Nah, menarik ini. Mbak Aswita, pertanyaannya menarik banget Mbak Aswita. Nah, bicara tentang apakah ini memberikan dampak yang langsung terhadap bisnis perusahaan. Mungkin sampai saat sekarang kita belum bisa untuk membuat orang tuh bertransaksi di YouTube ya. Secara platform YouTube itu belum ada nih untuk bertransaksinya. Tapi secara tidak langsung kita bisa menaruh link di sana Mbak Aswita untuk orang langsung direct ke Pegadaian digital, itu sangat bisa. Atau kita berikan kode-kode promo khusus untuk para subscriber nih agar mendapatkan potongan ketika menabung di Pegadaian, baik melalui Pegadaian digital, aplikasi Pegadaian digital. Tapi terakhir ini saya pernah coba waktu itu di event launching kartu emas Pegadaian yang berkolaborasi dengan BRI. Waktu itu acaranya live di gedung BRI ya. Nah, kita live YouTube waktu itu. Saya tanyakan kepada viewers waktu itu yang menonton. Ada sekitar 2.000 yang ikut survei. Oh iya. 2.000. Ini survei kecil-kecilan ya Mbak Sita, karena memang surveinya hanya di kolom live chat ya. Saya tanyakan, apakah dari teman-teman subscriber di sini setelah menonton YouTube ataupun menonton konten di YouTube Pegadaian Official, apakah tertarik dan sudah melakukan transaksi di Pegadaian gitu. Nah, ada sekitar 75-80% waktu itu yang sudah bertransaksi dan ingin bertransaksi di Pegadaian waktu itu. Oh, berarti cukup berpengaruh ya. Cukup berpengaruh, walaupun secara langsung YouTube belum tersedia platform untuk transaksi langsung ya. Tapi kita bisa hadirkan link-link untuk mendirect mereka download aplikasi Pegadaian digital gitu. Wah. Terus nih udah terakhir sebelum kita tutup ya udah, ada nggak udah pesan-pesan udah buat sobat-sobat Pegadaian yang lagi nonton kita sekarang? Oke, buat sahabat Pegadaian di luar sana, sebenarnya ini bukan pesan tapi sharing aja ya. Di era digital saat sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan informasi itu meluas begitu cepat. Jadi memang memberikan informasi itu juga dikemas dengan berbagai macam cara gitu dan berbagai hal-hal menarik. Baik dari seluruh stakeholder saat ini, dari korporasi ataupun instansi, itu menggunakan platform sosial media, adapun YouTube, TikTok, Instagram dengan segmented pasar gitu ya.
adalah Gen Z dan juga milenial, sehingga komunikasi secara biasa itu kurang pas sekarang untuk diterima oleh Gen Z ataupun milenial. Jadi ada berbagai macam cara, seperti kalau di TikTok kan ada musik-musik yang menarik ataupun ada tarian atau joget-jogetnya, sehingga informasi itu dapat diterima oleh generasi-generasi baru ini. Nah, oleh karena itu memulailah teman-teman untuk membuat konten dan berkarya, memberikan kreativitas. Nggak harus juga nih, ada yang bilang gini Mbak Swita, wah bikin konten tuh nggak passion saya gitu, atau belum keinginan saya gitu. Nah, saya pun juga kadang berpikir Mbak Swita, kadang kalau kita memikirkan apakah kita pengen nggak, kita bisa nggak gitu dalam membuat konten. Sebenarnya kita di dalam melakukan sesuatu kita harus happy dulu gitu. Berarti sebenarnya bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak gitu ya. Iya, mau atau enggak. Ketika mau, kita harus enjoy dulu gitu. Kita harus mencintai dulu apa yang kita lakukan. Karena saya selalu ya, prinsip saya tuh dalam berkarya gitu, jangan kerjakan apa yang kamu cintai, tapi cintai apa yang kamu kerjakan. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, kita membuat konten yang kita cintai, kita inginkan, dan juga kita enjoy dalam menjalani dan membuatnya, maka goals yang kita capai itu juga memberikan kepuasan terhadap diri kita. Dan kita akan lebih mudah untuk menjaga itu sendiri gitu. Jadi teman-teman, sahabat Pegadaian, mulailah untuk berkarya, mulailah untuk membuat konten baik di platform sendiri ataupun di platform orang lain, kerjasama, kolaborasi, ayo. Yang penting memulai untuk berkarya, karena karya kalian hari ini bisa menjadi legacy kalian di masa depan. Gitu. Oke, udah Randi, terima kasih loh sudah mau sharing bersama kita di sini. Walaupun ngobrolnya santai, tapi tetap ada manfaat yang bisa diambil ya udah. Nah, sahabat Pegadaian, jangan lupa terus saksikan Inilah Pegadaian Podcast karena masih bakal banyak lagi ke depannya kita seru-seruan bareng. Saya Aswita Dewi dan udah Randi pamit undur diri. Sampai jumpa.